Oke, itu dia teman-teman, keren ya. Segera saja teman-teman, kita panggilkan inilah speaker kita, Bapak Andri Arianto. Silakan Pak. Keren. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Anton Thank you Pak. atas ditemenin ya di pagi ini. Iya. Ditemenin juga sama istri saya di sebelah ini, cuma nggak kelihatan. Terima kasih sebelumnya dan BOD yang sudah memberikan fasilitas kita semua ya. Yang baik tentunya, support juga, terus kemudian leader-leader yang lain yang lebih senior dari saya juga, yang lebih hebat juga. Saya belum apa-apa lah dibandingkan dengan leader yang lain yang lebih bisa banyak prestasi mungkin, tapi juga saya tetap berharap lah bisa mengejar prestasi lebih banyak. Ya Ton, begitu juga kan dengan agent-agent yang teman-teman semua yang hadir di sini juga, saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing perjalanan hidup saya di Prudensia, sampai di Prudensia seperti apa gitu. Mungkin kita bisa mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Kita tetap semangat walaupun sudah tinggal istirahat aja seharusnya sih ya, sebenarnya November Desember udah harus selesai semuanya, bahkan 6 bulan sebenarnya apa yang kita pingin seharusnya sudah mulai harus bisa diselesaikan. Jadi perjalanan langsung aja, saya itu lahir di Jogja, tapi banyak tinggal di Jakarta lagi lebih banyak. Di Jogja cuma sampai 3 SD. Sering banyak dari teman-teman semua juga punya cita-cita lah sejak kecil gitu, pingin jadi apa sih sebenarnya nanti gitu. Nah, background orang tua saya itu pegawai negeri, dan ibu saya itu seorang pengusaha gitu. Jadi saya belajar dari dua orang yang latar belakang kehidupannya berbeda gitu. Tapi saya punya darah juga dari kakek saya seorang TNI gitu. Nah, makanya cita-cita saya waktu itu saya pingin masuk TNI karena dari cucu-cucunya itu tidak ada yang masuk TNI. Semua saya sudah persiapkan, dari kesehatan. Harapannya itu saya tuh selalu waktu itu punya tujuan ya, sama sebagian dari kita punya punya angan-angan, pingin harapannya tuh apa gitu, cita-citanya tuh apa nanti gitu. Paling kalau nggak jauh-jauh dari orang tua kita gitu, orang tua kita pegawai negeri, ya kita pingin jadi pegawai negeri. Kalau misalnya orang tua kita pengusaha, kita pingin jadi pengusaha gitu. Nah, pada saat itu saya milih pingin jadi TNI, background dari kakek saya gitu. Persiapan sudah disiapkan, fisik sudah, dari SMA aja saya juga sudah pilih A1, karena diharapkan ketika itu saya TNI itu ingin masih jadi angkatan udara, jadi penerbang gitu, yang dibutuhkan harus A1 kalau nggak A2. Nah, cuman harapan itu nggak sampai gitu loh. Pada saat kelas 3 SMA, saya sakit gitu. Sehingga tes ujian untuk masuk waktu itu di Cililitan, saya nggak masuk gitu, nggak masuk ke sana. Sampai di tahap kesehatan aja saya pada saat itu sakit, apalagi tahap selanjutnya gitu kan. Terus kemudian sedih nggak? Ya sedih gitu, pasti sedih gitu, karena sudah banyak dipersiapkan dari fisik, dari segala, semua sudah persiapkan ya. Pada saat itu option saya banyak gitu loh. Jadi kalau ketika kita punya harapan gitu, harapan itu harus punya harapan lain yang mendukung gitu.
Nah, pada saat itu saya gagal. Terus kemudian harapan saya selanjutnya apa gitu. Jadi pilihannya cuma tinggal dua nih, jadi pengusaha atau nggak jadi pegawai negeri gitu. Jadi pegawai negeri, saya pilihannya pegawai negeri karena background ayah saya lebih dekat ke saya. Gitu. Ayah saya kerja di kebetulan kerja di Departemen Perdagangan dan jadi atasé perdagangan di Seoul. Nah, saya merasakan wah enak ya kerja di luar negeri ya gitu loh. Digaji dolar gitu. Dan pada saat itu besar karena dolar pada saat itu dengan rupiah selisihnya masih jauh. Maksudnya jauhnya itu maksud ini, kalau misalnya dibandingkan dengan apa namanya Swiss francs atau dibandingkan dengan pound sterling gitu, dolar masih masih lumayan kuat pada saat itu. Kalau sekarang sudah hampir hampir sama gitu loh dengan Swiss francs atau bahkan euro mungkin juga jauh. Jadi diplomat saat itu enak gitu bisa nabung lebih banyak US dollar gitu loh. Kalau sekarang boro-boro mau nabung gitu. Kalau jadi diplomat sekarang rasanya untuk nabungannya susah gitu. Jadi diplomat di luar negeri ya makannya Indomie gitu loh, bukan bisa ngumpulin uang lagi gitu. Terus kemudian harapan saya menuju ke sana gitu. Harapan saya menuju ke sana, saya persiapkan semua, saya kuliahnya apa? Kuliahnya yang jelas ya di lah ya. Banyak yang berhubungan dengan apa namanya dengan kaitannya dengan apa namanya pekerjaan saya nanti sebagai diplomat gitu. Nah itu saya ngambil hukum jurusan hukum internasional gitu. Kenapa nggak ngambil hubungan internasional? Ya, itu lain hal lagi gitu. Jadi saya tetap ingin mengambil di hukum internasional yang saya harapkan saya bisa masuk di SESDILU ya sekolah dinas luar negeri di Departemen Luar Negeri. Nah pada saat saya lulus kuliah tiba-tiba angan-angan saya itu yang tadinya diplomat itu bergerak gitu. Jadi kata keinginan yang saya buat itu karena waktu yang saya tempuh lama itu tiba-tiba berubah gitu. Kenapa kok berubah? Karena waktu ketika kuliah itu saya sering kalau lihat main ke tempat ibu saya sebagai pengusaha di Jogja. Ibu saya punya bisnis banyak di sana, saya belajar banyak, terus kemudian itu yang banyak merubah saya menjadi seseorang yang lain gitu loh. Bahwa bisnis itu seperti ini gitu. Jadi di kehidupan saya itu sebenarnya kan saya kuliah di Bandung di Unpar Parahyangan, sedangkan ayah saya tinggal di Jakarta, ibu saya tinggal di Jogja. Nah, saya kalau liburan sering main di Jogja sehingga saya posisinya itu netral gitu loh. Tidak terlalu imbas banget dengan kehidupan sebagai pegawai negeri, juga nggak terlalu imbas dengan kehidupan sebagai pengusaha. Tapi lama-lama, lambat laun selama saya kuliah di Jogja itu, saya banyak tinggal dengan ibu saya gitu. Ibu saya selalu pesan begini, Dri, kamu kalau kerja di Jakarta, kamu cuma punya income 10 juta dan kamu sudah berkeluarga, kamu cuma hanya bisa nyenengin keluargamu. Gitu. Tapi kamu nggak bisa kan nyenengin apa namanya mertuamu, orang tuamu gitu. Kalau kamu jadi pegawai gitu, income kamu harus minimal di atas 10 juta. Gitu. Saya mikir, kalau dari pegawai saya harus secepat apa gitu loh. Kalau misalnya saya harus naik jabatan atau misalnya, oh berarti saya harus kuliah lagi S2 untuk naik jenjang karir atau selanjutnya seperti itu ya. Saya pada saat itu selalu berpikiran gini, aku nggak punya waktu, aku pingin selesai cepat, selalu saya seperti itu gitu loh. Saya nggak mau berlarut-larut, berlama-lama, saya nggak mau. Akhirnya saya juga nggak punya kepikiran untuk S2 untuk menaikkan income saya setelah saya lulus. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi karyawan aja dulu. Sorry mana? Ya saya ketika saya memutuskan untuk jadi karyawan, apa namanya,
ketika saya memutuskan untuk jadi karyawan di salah satu bank, saya ternyata nggak cocok di sana gitu loh. Nggak cocoknya kenapa? Saya selama 4 tahun di Bank di bank swasta nasional itu, saya sempat pindah 6 bagian gitu loh. Yang bagian itu jauh dari bidang saya gitu, sebagai legal gitu loh. Saya pernah ditempatkan di bagian IT, pernah. Bahkan di IT yang sama sekali saya nggak pernah tahu programmer itu seperti apa, membuat jaringan itu seperti apa, itu sama sekali nggak pernah diajarin gitu. Nah, saya sampai di situ ingat dengan ibu saya selalu bicara, Dri, selama ilmu itu bisa kamu lihat, bisa kamu pelajari, itu artinya nggak ada hal yang nggak mungkin untuk bisa kamu terjun ke situ gitu. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing. Oh itu bukan bidang saya. Oh itu bukan passion saya gitu. Passion saya pada saat itu saya harus punya income lebih dari 20 juta, 30 juta dan seterusnya gitu. Gimana caranya? Nah ibu saya memberikan masukan. Ya, kamu harus bisnis. Ya. Cuman ibu saya pesan gitu loh. Kalau kamu bisnis, mama nggak mau ngasih modal kamu. Gitu. Lalu terus kalau mau bisnis nggak ngasih modal, terus kita mau gimana gitu loh. Ibu saya selalu pesan juga gitu loh. Kalau bisnis kamu pakai modal itu kamu salah bisnisnya. Yang benar adalah kamu bisnis nggak pakai modal. Kamu kerja sama orang, kamu join. Kamu pakai idemu, terus kemudian orang lain yang akan mengeluarkan modal seperti itu. Terus berarti kamu sahamnya 0 dong kalau kayak gitu. Awalnya memang seperti itu. Gitu. Jadi ibu saya selalu menekan seperti itu. Kalau kita pas nggak punya modal, kalau kita punya modal gitu loh. Sama juga seperti itu gitu. Bukan berarti terus kemudian kalau kita punya modal kita pertaruhkan semua di situ. Enggak begitu gitu. Ibu saya tetap pesannya seperti itu. Akhirnya sampai suatu hari saya jalan bisnis yang lain sebelum saya masuk di bisnis kontraktor, banyak bisnis yang sudah saya jalani yang sifatnya kecil gitu ya. Tapi itu bukan main bisnis saya pada saat itu. Sampai suatu saat saya bisnis yang nggak jauh dari profesi keluarga dekat saya, adik saya yang kebetulan konsultan. Terus kemudian ibu saya juga main di properti, karena saya nggak jauh dari situ. Tapi saya nggak bisa kerja yang mereka sudah geluti gitu. Artinya saya harus kerja yang lain. Tapi masih dalam ruang lingkup kontraktor. Apa kerjanya? Ya saya ngambil di bagian di interior gitu. Nah, saya punya background nggak tentang interior atau desain interior? Ya nggak punya sama sekali. Bahkan untuk gambar sekalipun saya juga nggak punya skill gitu loh. Apalagi ada biasanya kalau misalnya di arsitek itu ada ketentuan-ketentuan dasar, oh tinggi orang segini standar gitu ya. Terus kemudian ruangan yang dianggap layak itu seperti apa gitu ya. Jadi ada standarisasi khusus internasional tentang itu semua gitu. Nah itu saya pelajari juga gitu untuk memastikan bahwa saya standar basic arsitek itu saya punya. Terus kemudian ada kendala lagi lain enggak? Ada. Skill saya untuk gambar gimana loh? Kok kalau gambar itu bisa diserahin sama orang lain? Nggak bisa begitu gitu loh. Karena untuk gambar aja kita butuh biaya untuk gambar adik saya. Adik saya pernah ngomel-ngomel soalnya. Kamu nggak bayar, tapi kamu ingin suruh gambar saya gitu loh. Nggak bisa begitu gitu loh. Akhirnya saya pusing kan gitu loh. Ini proposal untuk interior ini belum tentu diterima, tapi saya udah ngeluarin uang untuk bayar. Saya ingat lagi, nggak boleh pakai modal gitu. Balik lagi, adik saya juga ngomel juga sih sebenarnya. Terus saya bilang, saya balik sama dia, udah saya belajar deh gambar sama kamu gitu. Akhirnya saya mau nggak mau belajar gitu, belajar AutoCAD, belajar 3D Max gitu, belajar Adobe Premiere untuk presentasi, semuanya saya pelajarin gitu. Prinsipnya kembali lagi gitu kepada saya gitu. Kalau selama barang itu bisa dilihat, bisa dipelajari, pasti bisa gitu. Tinggal mau atau enggak gitu.
Akhirnya saya dari passion saya yang tadinya fakultas hukum, kemudian saya merambah ke desain gitu. Setelah saya coba untuk gambar, saya presentasi ke adik saya gitu. Adik saya bilang tuh bisa gitu. Itu saya lakukan ya nggak bertahun-tahun, nggak ada waktu bertahun-tahun karena pada saat itu saya sudah menikah dan sudah punya satu putri ya dengan istri saya Imelda gitu. Uh, belum ada kepikiran sih, belum ada kepikiran untuk oh saya butuh banyak banget dana gitu untuk mereka karena punya anak yang usianya masih balita, usia pada waktu itu tahun 2000 berapa ya, 2009 10 2008 2009 iya ya, ya itu rasanya tuh ya enteng gitu loh, masih bisa setiap Sabtu jalan-jalan, masih bisa cukup lah gitu loh, belum kebayang yang namanya anak nanti kalau sudah SMA seperti apa, belum masuk ke sana. Terus anyway, terus kemudian saya dapat proyek-proyek banyak gitu. Cuman saya mulai berpikir setelah saya jalanin proyek ini, untungnya ternyata nggak terlalu banyak. Kalau ada kontraktor yang bilang, oh untungnya bisa membuat kita lebih kaya, lebih banyak uang, waktunya lebih banyak. Itu saya pernah ngalamin sendiri sih. Mungkin kalau yang lain saya nggak tahu ya. Bohong gitu kalau seperti itu. Karena sebenarnya sudah bisa ditakar gitu loh, keuntungannya gitu loh. Pilihannya cuma dua, kita mau borongan atau kita mau barang semua dari dia, kita cuma tukang gitu. Jadi pilihannya cuma itu. Kalau pilihannya itu berarti keuntungannya cuma 10% atau sekitar 20% lah, nggak terlalu banyak. Dan itu habis setelah proyek selesai. Oh, berarti cuman saya mendapatkan uang itu selama proyek dan tidak ada kelebihan apapun. Itu yang saya alami. Kedua, masalah produksi gitu loh. Ketika masalah produksi itu terjadi, tukang itu bisa lima aja, sedangkan kita lagi full-fullnya proyek gitu. Itu juga kendala besar. Terus yang ketiga yang paling saya nggak suka ini, nagih terakhir. Termin kedua, termin pertama, kedua, ketiga, terus sisa termin gitu, biaya retensi. Itu mungkin sekarang piutang saya di luar pun juga banyak gitu loh. Bukan utang ya, tapi piutang gitu. Piutang saya yang masih belum terbayar 10% di akhir itu banyak banget gitu loh. Ya ya udah lagi kalau kayak gitu gampang. Ya itu yang paling saya gitu loh. Karena saya nggak mau menghabiskan waktu hanya untuk menghabiskan waktu hanya untuk nagih dan mencari pengembalian uang itu, modal gimana. Yang penting nama baik saya di supplier aman. Terus kemudian saya berpikir nih, kayaknya ini nggak mungkin deh gitu loh. Untuk kehidupan saya selanjutnya saya harus nyari keran lain gitu. Nah kalau misalnya saya buka keran lain, artinya apa? Artinya saya butuh waktu lagi gitu, butuh waktu lagi. Ini sih pelajaran tentang waktu ini saya masih panas. Itu kerja lebih banyak waktu akan membuat kita tambah kaya. Sebenarnya bukan waktunya, tapi nilai dari waktu itu gitu loh. 1 jam kamu dibayar berapa? Gitu. Tetap kodratnya dari kehidupan manusia itu cuma 24 jam. 8 jam untuk keluar, 8 jam untuk istirahat, terus 8 jam untuk kerja gitu. Asumsi kita pikirannya kalau misalnya kita tambah ngambil dari keluarga sama istirahat, pasti kita akan lebih kaya gitu. Ternyata enggak. Fisik kita semakin lemah, keluarga kita nggak dapat perhatian. Jadi bukan begitu caranya. Cara kerjanya tetap 8 jam, tapi nilai 1 jamnya kita dihargai lebih mahal. Jadi poinnya itu baru saya tahu. Karena saya ketika itu nambah waktu kerja, tapi akhirnya apa? Akhirnya ya sakit, udah pasti. Keluarga komplain, udah pasti, gitu kan. Jadi itu bukan solusi buat saya. Nah, ketika itu saya kembali ke awal lagi. Akhirnya saya ketemu dengan bisnis
trading sapi. Mungkin kebanyakan banyak orang yang jarang yang mengetahui bisnis sapi ini gitu. Nah, saya itu tradingnya itu bukan sebagai importir, tapi saya bantuin orang bule yang dari Australia untuk memasarkan sapi masuk ke Indonesia gitu. Jadi nyari pembeli di Indonesia, saya nyari importirnya, bukan saya importir gitu. Nah, itu lupa apakah kebutuhan sapi di Indonesia kurang? Enggak kurang banyak banget. Sebenarnya kalau dihitung per gram, sebenarnya masyarakat Indonesia itu satu orang itu cuma dapat 1 gram kalau dari suplai sapi yang kita miliki. Karena suplai sapi itu cuma dari Madura, Bali, dan sekitarnya. Selebihnya itu nggak ada. Gitu. Akhirnya itu pasokan sapi hidup dari Australia. Nah itu pertama kali masuk itu sapinya itu jumlahnya dengan kapal kecil itu 600 ekor. Sampai suatu ketika bisa banyak importir yang lain yang akhirnya masukin sapi ke Indonesia itu omsetnya dari 600 ekor sampai 800.000 ekor per bulan gitu. Nah, saya dapat apa dari situ? Saya dapat komisi aja. Komisinya berapa? Komisinya sekitar 1 sen US dollar per kilo hidup. Gitu. Uang banyak dari situ dong. Wah, enak banget tuh. Berarti kira-kira kalau misalnya omsetnya kira-kira sebulan dapat 300-an juta gitu loh. Nah, masalahnya itu lagi, bisnis konvensional lagi gitu loh. Si bulenya ini ngeluh gitu loh. Kalau misalnya dia kekurangan dana untuk mencari sapi dari sana. Jadi ternyata si bulenya ini juga di Australia sana juga beli sapi, bukan dia punya ternak sendiri. Ada ternak sendiri, tapi nggak mungkin 1 bulan itu mencapai sekitar 8.000 ekor dia melihara sapinya. Akhirnya apa? Akhirnya ya balik lagi uang yang seharusnya ada dalam hitung-hitungan tadi ya cuma dalam hitung-hitungan aja, tapi nggak pernah keluar gitu ya. Keluar tapi nggak sebesar itu gitu. Akhirnya saya mikir lagi gitu loh, ini kok bisnisnya kok semuanya rada-rada semua nggak pasti gitu loh. Susah untuk lebih diprediksi, tergantung sama orang. Terus apalagi kemudian berkembang US dollar sama Australia, Aussie dollar harganya sudah semakin sama gitu. Terus kemudian sewa kapal untuk angkut sapi semakin mahal sampai sekarang. Yang dulunya marginnya tinggi, sekarang jadi semakin pendek marginnya, keuntungannya, resikonya besar, marginnya semakin pendek. Itu sudah istilahnya kalau di bisnis sudah nggak cuma ada cuannya sebenarnya, ini cuman tinggal resikonya aja yang besar gitu. Omsetnya besar nggak? Besar. Untuk per 1.000 sapi mungkin kita omsetnya sekitar 10 M lah sekarang ya, 12 M gitu. Jadi kalau 8.000 ekor pada saat itu omset saya sekitar hampir 100 sampai 150 M per bulan gitu. Tapi itu semua cuma di atas kertas semuanya, nggak benar-benar real ada peluangnya, itu nggak ada. Jadi tetap muter aja uangnya ya. Karena namanya kita kerjasama. Terus saya punya 2 keran, yang satu kontraktor, yang satu bisnis di sapi. Tapi keluhannya mulai muncul yang bisa sambil anak saya mulai dewasa, saya kemudian punya 2 anak kedua, terus yang nomor 1 sudah mulai kuliah, mulai SMA. Nah, mulai masuk SMA ini sudah mulai banyak permintaan gitu loh, yang les inilah, les itulah. Terus kemudian di era saya pada saat itu mungkin banyak yang teman semua juga sudah mulai sudah mulai jadi seperti kayak burger gitu loh. Orang tua sudah banyak mulai sakit. Pada saat itu orang tua saya gagal ginjal, harus cuci darah. Terus kemudian ayah dari istri saya, Imelda, juga udah sakitan juga. Istri saya juga sangat sakit gitu loh. Nah itu yang akhirnya kos atau uang yang saya peroleh itu nggak pernah ngumpul, semua lari ke sana gitu. Jadi saya mungkin reminder buat teman-teman saya yang masih anaknya kecil, mulai harus sekarang cepat untuk bangkit gitu loh, untuk kembali ke
oh masih jauh kok. Enggak jauh. Sesungguhnya itu enggak jauh. Tiba-tiba setelah SMA, kuliah itu kenaikan, istilahnya kenaikan apa ya? Kenaikan permintaan dari istri saya, anak saya itu semakin meningkat gitu loh. Dari orang tua tuh naiknya udah seperti luar biasa lah gitu. Apalagi kita masih memikirkan performa, udah nggak pernah mikir performance gitu loh. Terus kemudian tahun 2009 awal, ibu dari Imelda, istri saya Elda, nggak ada, wafat gitu. Itu banyak warga datang. Nah, salah satu yang datang itu leader kita, Poni sama Rui. Nah, pada saat itu beberapa hari kemudian kita diundang sama gitu. Kita pada saat itu juga tahu, bukan tahu sih, ada 2 orang yang undang itu pasti dua gitu. Karena MLM, satu lagi karena asuransi. Loh kok asuransi, kok udah tahu asuransi? Jadi gini ceritanya. Jadi flashback 1998, pada saat itu Prudential masih namanya Prudential Bank Bali. Masih gabung dengan Bank Bali ya. Nah, kebetulan di Prudential itu ada saudara saya, sepupu saya kerja di situ sebagai aktuaria. Nah, kemudian kenal sama direkturnya di Prudential, waktu itu saya lupa direkturnya siapa, punya keinginan ingin memperluas pangsa pasar, membuka pasar di Jawa Tengah sama Jogja. Nah, kebetulan ibu saya ada di sana dan dia ditawarkan untuk membuka pasar di sana tahun 98. Semua dipersiapkan, ibu saya nggak bisa handle karena ibu saya pada saat itu lagi kerjaan propertinya. Nah, akhirnya saya ditarik ke Jogja. Mas Andri, kamu pulang ke Jogja, ini urusin Prudentialnya nih, kembangin di Jawa sama Jawa Tengah. Saya nggak bisa, bukan karena saya karyawan, tapi saya nggak bisa meninggalkan mertua saya, karena istri saya ada anak satu-satunya yang harus menjaga mereka. Jadi mau nggak mau, ya udah Mas, saya jalankan, tapi saya jalankan bisnisnya di Jakarta, Prudentialnya. Cuman ya itu, karena saya megang bisnis karyawan, kontraktor, dan kemudian bisnis yang lain, saya nggak punya waktu untuk ngerjain Prudentialnya. Pada waktu itu kantornya masih di Bank Artagraha ya. Kalau nggak salah mungkin yang pemiliknya mungkin sudah pindah ke agensi lain, ke asuransi lain ya. Nah, terus kemudian terus kembali ke sekarang lagi. Nah, makanya saya tahu kira-kira ada 2 itu kenapa kalau saya menyebut Prudential gitu. Atau asuransi lah, saya nggak tahu asuransi apa. Nah, setelah saya dijelaskan produknya, terus kemudian jenjang karir, kembali lagi ke saya kan. Saya orangnya nggak perlu banyak tanya, karena memang saya biasanya melihat ya ada inilah ya, ada feeling lah kalau bisnis ini bisa dijalankan atau enggak gitu loh. Jadi ketika saya gitu-gitu, ya udah kita buka deh, kita sebagai nasabah boleh. Oh enggak Mas, kita nawarin Mas untuk join di Prudential, kita jalani bisnis sama-sama, gimana Mas gitu loh. Oh ya udah, itu juga oke kok, nggak apa-apa. Nanti kita buka polis untuk diri kita sendiri aja gitu. Mereka untuk Mas sendiri aja sama Elda. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya kita nggak ada babi bu bebo. Terus gimana cara jalan, udah daftar ngisi aplikasi dan sebagainya, udah kita jalanin. Kita nggak pernah oh ini susah, ini itu, ini segala macam, nggak ada seperti itu gitu loh. Nah, saya kembali ke prinsip saya lagi gitu loh. Selama itu bisa dilihat dan dipelajari, sebenarnya ada plusnya sih. Dihitung itu ada untungnya kalau gampang dipelajari, terus kemudian bisa dilihat, tapi nggak ada untungnya, buat apa juga kita ngerjain gitu loh kan. Jadi adanya gitu loh, ada marginnya, dan marginnya masuk akal gitu. Ya kita jalani, balik lagi seperti nilai tadi, 1 jam saya dibayar berapa gitu, saya bisa punya income berapa gitu. Nah akhirnya diundang tuh, waktu itu masih di Gedung Jaya.
gitu. Di Gedung Jaya, gedungnya belum seperti kayak sekarang ya, di One Vision yang istilahnya fasilitas bagus, teratur, terus kemudian manajemennya juga bagus, dukungannya juga bagus. Memang dulu di sana lebih besar agensinya, tapi dengan kita lebih kecil kan kita lebih apa ya, akrab seperti kayak saudara ya. Jadi lebih nyaman, kalau saya bilang ya lebih nyaman sekarang lah gitu ya. Nah kemudian jalan waktu sampai di bulan Mei, dari Januari istri saya yang join itu, saya backup juga, teman-teman saya juga ikut prospek, saya diajarin, sampai saya belum nggak rajin lah datang ke training di Gedung Jaya, istri saya aja yang rajin datang ke sana. Jadi saya nggak tahu persis bisnisnya tuh kayak apa sih, jenjang karirnya kayak udah jelas, tapi karena saya pikirkan lebih jauh gitu, karena saya masuk ngerjain sapi sama kontraktor. Nah terus kemudian istri saya dapat uang dari komisi menjalankan bisnis itu sampai bulan bulan Mei. Nah itu dapat AU Bali pada saat itu. Setelah dapat AU Bali ya sudah, apalagi leader Foni dan Wi ayo Elda kamu bisa dapat Star Club tahun ini, kita berangkat sama-sama ke sini gitu. Ya kita pada saat itu nggak ada daya tarik khusus untuk kejar itu gitu loh. Karena basically gitu loh, istri saya sama saya itu orangnya apa ya, nggak suka banget juga traveling, itu juga nggak suka. Kita berdua orang rumahan lah. Apa namanya, kalau nggak makan di rumah itu belum makan, aslinya makan di luar gitu. Kita kalau lebih baik kita di luar nggak makan, pokoknya di rumah kita makan sama anak-anak kita gitu. Saya sama istri saya seperti itu. Jadi kayak nggak ada tarik, nggak ada apa ya, nggak ada keinginan untuk jalan-jalan kita ke luar negeri gini-gini, belum ada waktu itu. Nah terus kemudian vakum tuh bulan Juni sampai November. Oktober akhir kita datang, seingat saya kita diajak makan sama kakek leader kita, Ugi sama Nana gitu ya, Pak Ugi sama Bu Nana, makan berenam. Terus kemudian Mas ini promosi aja, masih bisa nih dikejar karena kan angkanya sudah setengah gitu. Saya beritahu ya untuk agen-agen yang baru maupun yang masih belum promosi, promosi sekarang itu benar-benar sangat mudah sebenarnya. Kalau bisa dikejar 3 bulan sampai gitu loh. Karena apa? Karena dulu itu beda banget dengan seperti sekarang. Kalau sekarang 300 juta API itu unit. Kalau dulu 150 itu pribadi, sisanya 150 itu harus dibagi rata dengan 4 agent. Artinya sekarang syarat untuk promosi zaman dulu, agent itu harus memenuhi 30 juta API. Kalau sekarang kan enak ya, cuma 6 juta API udah jadi persyaratan untuk bisa promosi. Jadi sebenarnya mudah banget caranya. Jadi Prudential mempermudah kita sebenarnya. Jadi nggak ada kejadian sekarang lebih susah. Sekarang Pak, sekarang PPKM atau seterusnya gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga enggak gitu loh. Karena apa? Karena dulu saya closingan itu paling tinggi itu 1 jutaan gitu. Kalau sekarang bisa closingan itu bisa 2,5 juta, 3 juta. Dulu closingan paling terendah 300. 300 aja jumlahnya banyak banget gitu loh. Jadi kalau sekarang sebenarnya punya nasabah 10 aja sudah bisa promosi karena masing-masing satu keluarga buka PPH misalnya 2,5 juta, udah selesai. Karena usianya sudah 40, 45 gitu kan. Atau bahkan misalnya sudah masa usia pensiun, pasti premi lebih besar. Nah, itu kemudian saya mulai tertarik tuh. Setelah dipresentasikan bukan dipresentasi ya, diceritakan lah. Itu nanti gini Mas, jenjang karirnya nanti gini, dan selanjutnya. Ya udah, kita kejar ke sana. Gitu. Nah, itu saya join. Kalau saya lihat proof force-nya saya join di situ tanggal 3 November 2009.
dengan status produksi pribadi 150, agent belum ada, bahkan waktu itu nggak sampai 150, 120 apa kalau nggak salah. Karena kalau 150 tuh waktu itu aumnya sampai Bali, sampai Lombok, bukan sampai Bali aja. Berarti kekurangan 180 juta API. Nah, saya harus nutupinya gimana gitu. Saya nggak pernah nutupinya gimana atau gimana, jalanin pasti bisa gitu loh. Karena saya udah pernah ngalamin hal itu. 3 November tahun 2009. Nah, enaknya lagi nih. Kalau pada saat itu closing date itu tanggal 15 Desember, udah selesai gitu loh. Tinggal submit toh, tinggal nunggu issued. Kalau sekarang nggak, Prudential baik banget, kadang-kadang sampai tinggal 30 Desember aja masih ditungguin gitu loh. Issued-nya loh, bukan submit-nya, bukan issued-nya gitu. Closing date bisa dimundurin jauh banget gitu. Jadi sebenarnya semakin lama Prudential itu semakin baik, semakin memberikan peluang kepada kita untuk kita mencapai promosi sebenarnya. Jadi saya bilang, oh nggak ada cerita deh gitu loh, nggak bisa promosi tahun ini walaupun masih tinggal berapa bulan gitu ya, berapa hari, mungkin berapa minggu, berapa hari gitu. Tapi itu bisa dilakukan gitu. Jalan menuju ke sananya ada nggak? Ada gitu. Contohnya sudah ada, saya aja nggak usah jauh-jauh gitu. Malah justru lebih berat pada saat itu saya. Terus gimana cara untuk bisa mencapai ke sana? Ya diskusi dengan leadernya masing-masing gitu. Itu berupa harapan ya. Harapannya masuk akal atau tidak, tinggal kita lihat yang kita punya gitu. Kita diskusi gitu loh, supaya harapan itu nggak menjadi para buat diri kita gitu loh. Harapan itu bisa membunuh kita atau juga bisa membuat kita happy gitu loh. Kalau harapannya nggak sesuai, udah kita selesai, tutup buku di situ. Tapi kalau harapan itu sesuai, ya kita harus rencanakan harapan itu dengan hati-hati gitu. Jadi nggak main-main dengan harapan. Berbeda dengan keinginan ya. Kalau keinginan ya tercapai nggak tercapai ya udahlah gitu loh. Ngapain aku juga kayak misalnya main game kalah ya udahlah gitu loh. Ini bukan masalah main game atau enggak ini. Ini masa kehidupan kita gitu loh. Apakah kita kehidupannya mau dibuat main gitu loh. Pertanyaan kita seperti itu. Nah, setelah itu kita promosi tahun 2010 UN. Alhamdulillah kita bisa capai semuanya juga berkat Allah semua. Bukan cuman saya berpikir, rencananya harapan saya akhirnya tercapai. Banyak yang nggak tercapai seperti kayak cita-cita saya ingin jadi diplomat sejak awal, ingin jadi TNI, ternyata ada harapan juga yang tercapai. Ternyata dalam kehidupan ada juga yang nggak gagal kita, yang ada gitu loh. Cuman kita muhasabah sama diri kita lagi gitu loh. Jangan berpikir bahwa kita gagal pada saat ini, terus kita selesai pada saat besok. Tinggal lihat kita perjalanannya seperti apa. Tahun 2011 nggak ada yang itu titik balik kita ya, bahwa kita dalam waktu yang mepet kita bisa promosi. Itu titik balik yang pertama. Terus kemudian apa yang saya pelajari dari agensi pertama saya itu adalah saya melewati 3 agensi ya. Agensi pertama saya yang pelajari dari saya bilang begini, jangan pusing deh sama manajemen gitu loh. Ngapain pusing-pusing sama manajemen, hari yang peritil-peritil itu diurusin gitu. Oh bikin market survei ini, oh bikin itu, bikin ini. Intinya prospek sama rekrut, udah titik selesai. Cuman itu tok gitu. Perkembangan kita bisa dilihat dari situ. Kemudian pelajaran yang kedua, jangan banyak investasi dulu ya, gitu loh, gitu loh. AM contohnya, waktu itu saya banyak uangnya dipakai untuk operasional membangun tim, gitu. Jangan buru-buru untuk investasi, performance. Performance penting hanya untuk yang wajar lah gitu, yang wajar. Nah, kebanyakan uangnya harus untuk operasional karena kita harus bisa menjamu tamu kita yang kita rekrut, yang kita prospek gitu ya. Itu pelajaran pertama yang sangat
ambil dari saya 3 di agensi yang pertama. Saya masuk ke promosi naik SUM, nggak ada yang aneh gitu loh. Saya bisa promosiin agent menjadi UM, yang itu mendorong untuk bisa promosi SUM di tahun 2011. Terus kemudian omsetnya pada saat itu 900 juta API ya. Kalau sekarang 900 juta API sudah bisa promosi jadi AD. Mas kemudian saya mau melewati jenjang ke AM gitu loh. Nah, AM pada saat itu omsetnya 2,7 M. Sekarang untuk naik AD aja cuma 1,2, bahkan setengahnya aja enggak gitu. Tapi pada saat itu Prudential juga logis gitu loh. Untuk mencapai AM bisa dibagi 2 tahun. Tapi di tahun pertama itu harus mencapai angka 2,4 M minimal. Nah, 1,4 M. Artinya kalau misalnya tahun pertama nggak mencapai 1,4, cuma 1,3, ya berarti angka yang tahun pertama nggak bisa digabung dengan tahun kedua untuk promosi AM. Nah, akhirnya saya alhamdulillah tahun 2013 itu saya bisa mencapai angka 2012 saya bisa mencapai angka 1,4 lewat lah ya, mepet sedikit. Nah, terus kemudian berarti tahun kedua nih, ujian terakhir untuk saya bisa naik AM. Itu di bulan Oktober, itu kita sudah putus asa. Angkanya kita masih jauh dari 1,4 M. Gitu. Nah, ada kendala 2. 1 produksi, 2 persistensi. Persistensi saya jeblok. Untuk produksi, jadi AM. Sekarang enak, persistensi bisa diperbaiki dari produksi. Ada rolling persistensi, makanya saya bilang Prudential berkembang bagus banget deh, meringankan kita banget gitu. Pada saat itu tidak ada rolling persistensi. Artinya apa? Artinya nasabah-nasabah kita yang pada saat itu lapse harus dibujuk mati-matian untuk bisa memulihkan polisnya lagi. Waktu itu saya udah ingat banget, saya di Starbucks di bawah ngumpul sama semua leader saya gitu. Sebenarnya intinya kita udah give up gitu loh. Ini nggak mungkin karena kita harus memperbaiki persistensi, bukan produksi. Produksi sebesar apapun percuma kalau persistensinya jeblok gitu. Tapi pada saat itu terus kemudian ada leader saya yang ngomong yang dia itu jago ngitung persistensi gitu. Jadi dihitungin itu sama dia satu persatu. Terus kemudian yang tadinya kita udah lemes, kita sore itu langsung buka tas masing-masing, data kita masing-masing semua untuk semangat lagi untuk bisa dicapai. Alhamdulillah sampai di Desember pertengahan persistensi aman. Dengan persistensi aman, kita juga nggak berhenti produksi aman. Akhirnya di bulan Desember itu kita bisa capai 1,6 M gitu. 1,6 M grup ya untuk promosi pada saat itu. Akhirnya saya ngumpul jumlah API tahun pertama sama tahun kedua itu hampir 3 M gitu untuk promosi AM gitu. Itu titik balik saya nomor 2. Semuanya serba mepet, bahkan udah nggak mungkin lagi seharusnya pada saat itu, tapi akhirnya mungkin, bahkan dihalangi oleh persistensi ya. Terus kemudian kita pindah ke agensi yang kedua gitu loh, karena agensinya di pohonnya saya pada saat itu sudah semakin besar, terus kemudian kita pindah di agensi yang baru. Nah, belum lama pindah agensi baru, tiba-tiba agensi yang lama waktu itu kemudian pertama bubar, pindah ke asuransi lain. Imbasnya ada nggak? Ada imbasnya. Manajer saya juga sebagian ada yang pindah atau ditarik ke asuransi lain. Akhirnya grup saya kropos. Gitu. Karena kropos, kekurangan apa ya, kekurangan istilahnya apa ya, kekurangan
sumber daya manusia untuk bisa kita berangkat lebih jauh. Saya sudah diperingatkan sih sama istri saya tahun 2012 gitu. Pak, kita harus rekrut lebih banyak, gitu. Lalu ngomongin kayak gitu. Kan udah, makanya leader-leader kita aja udah rekrut banyak. Enggak, bukan mereka, Pak, kitanya gitu. Kitanya harus terus menciptakan leader, terus gitu. Nah, pada saat itu saya lengah di situ karena saya pikir saya udah kebanyakan juga agentnya. Waktu itu saya dari UM sampai SUM aja saya udah buka kelas untuk ngadain meeting apa namanya, buka kelas sama untuk meeting agent lah gitu. Nah, terus kemudian pindah ke agensi baru, saya keropos. Nah, ini yang saya takutkan. Nggak pernah pikir saya takut atau nggak sih sebenarnya. Dari AM, kemudian saya tidak bisa mempertahankan status jabatan saya sebagai AM. Demosi lah istilahnya. Akhirnya saya turun jabatan jadi SUM. Karena angka saya tidak memenuhi persyaratan untuk bisa jadi AM. Nah, ini titik balik saya ketiga nih. Oh, bisa nggak saya naik lagi jadi AM dengan skema jenjang karir lama, kalau promosi 2,7, terus kemudian pasukan saya juga kurang, gitu. Bisa nggak kira-kira? Oh ya, saya coba mikir rasional aja, kalau dulu bisa dilakukan 2 tahun, ya sekarang dilakukan 2 tahun pasti bisa. Nah, ternyata alhamdulillah, tiba-tiba ada informasi bagus dari Prudential, jenjang karir dirubah. UM, SUM, AM itu sudah dirubah menjadi cuma 2, AAD dan AD. Nah, waduh, saya bersyukur banget pada saat itu saya di-challenge sampai bulan Maret atau berapa, saya lupa ya. Pokoknya saya di-challenge sama Prudential untuk memenuhi angka tertentu. Saya pikir karena asumsi saya tadi itu 2,7 M, terus kemudian di challenge Prudential misalnya katakanlah cuma 500, saya pikir wah ini cuma makanan snack ini, saya habisin ini gitu loh. Jadi saya muncul lagi harapan untuk saya bisa promosi AAD, naik ke AAD. Jadi pada tahun yang sama ya, pada tahun yang sama saya turun demosi ke UM, terus pada tahun yang sama saya naik lagi jadi posisinya kembali ke AD gitu. Saya bersyukur itu ya, itu titik balik kita yang ketiga. Nah, titik balik saya yang keempat itu adalah kemarin tahun 2020 bulan Juni, ketika istri saya bilang begini, Pak, anak-anak kita semua sudah selesai, Anza sama Zari sudah selesai sekolah, kita nggak punya jaringan lagi loh, kita nggak punya daftar nama lagi yang bisa kita pakai untuk kita produksi pribadi. Nah, dari situ saya mulai istilahnya mulai berpikir ulang nih gitu. Wah, ini kok kayak gini gitu loh tiba-tiba. Karena saya cuman berpikir produksi pribadi karena apa? Karena saya mengejar cash flow. Cash flow tuh enaknya yang paling ngejar itu produksi pribadi udah selesai masalahnya gitu loh. Makanya kalau masih punya anak di bawah usia SMA, segera bangun tim. Jangan produksi pribadi. Tapi saya ingin beli mobil ini, Pak. Saya ingin investasi, tunda aja dulu. Itu bakalan pasti nanti akan bisa terjadi nanti kalau tim kita sudah besar. Gitu loh. Saya pastiin itu gitu. Nah, ketika itu saya sudah nggak bisa punya cara lain gitu selain harus produksi pribadi karena cash flow saya udah terlanjur besar. Karena kebutuhannya sudah semakin besar. Tapi saya harus hitung-hitung lagi karena saya mau susah sekarang atau mau susah besok. Pilihannya cuma itu aja. Saya nggak mau susah besok. Jadi sekarang mendingan saya susahnya sekarang. Sejak bulan Juli saya mulai sama istri saya bilang sekarang stop produksi pribadi. Bukan stop dalam arti misalnya udah nggak, kalau ada orang yang mau buka terus kemudian kita nggak jalanin, ada review polis kita nggak jalanin, bukan itu ya. Tapi kita sudah orientasinya sudah dibalik bukan produksi pribadi. Ada resiko nggak Pak cash flow-nya mepet kita? Ada pasti. Gitu. Nah kita kejar-kejarannya sekarang ke situ. Gitu. Kita bangun tanah supaya cepat untuk bisa ngejar cash flow. Gitu. Jadi sekarang basic income saya yang saya pakai bukan dari
produksi pribadi, tapi yang saya pakai adalah dari OR gitu loh. Tapi alhamdulillah Prudential masih ngasih ada activation leader, ada campaign, ada segala macam ya. Nah, kemudian dari bulan Juli saya sudah mulai rekrut sampai sekarang. Jadi itu perjalanan saya sampai sampai detik ini masih terus rekrut. Alhamdulillah cash flow sudah mulai sedikit-sedikit sudah diperbaiki. Semoga harapan saya semua bisa terpenuhi gitu loh. Untuk saya nggak susah di belakang, tapi saya pinginnya susah di sekarang. Nah, makanya saya selalu pesan, makanya ada tema yang saya ingin angkat sekarang itu, saya dari titik balik pertama, 2, 3, 4 itu, semua itu harapan itu selalu ada. Gitu. Cuman harapannya seperti apa kita tanya, makanya saya temanya itu, saya angkat harapan. Jadi kita semua di tanggal segini, tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6 ya. Itu kita masihlah punya harapan gitu. Kalau dilihat dari sejarahnya saya tadi, ya itu tadi titik balik itu. Jadi saya berpikir nggak ada titik balik cuma sekali, nggak ada. Setiap hari merupakan titik balik dari diri kita. Gitu. Kalau kita menganggap seperti itu, kita lebih nyaman, gitu, lebih enak. Gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi singkat tentang apa sih harapan yang kita bisa penuhi. Maksudnya ini. Harapan kita tahu harapan, cuman teorinya seperti apa sih gitu, kita ingin tahu. Ini juga saya baru tahu, kita masuk ke temanya tentang harapan. Ya, next, berikutnya. Nah, harapan itu merupakan kehidupan, namun juga sering menjadi sumber kehancuran. Harapan merupakan daya dorong kehidupan, namun saat tak terwujud, sering menjadi sumber kehancuran. Selain kepuasan dan kebahagiaan, harapan juga menghasilkan kekecewaan, keputusasaan, patah hati, kebencian, dan konflik. Jadi harapan itu paradok gitu. Selain dia punya punya sifat yang baik, tapi juga menjadi sifat yang buruk ketika harapan itu tidak terpenuhi. Jadi kita merancang harapan, kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati untuk merancang harapan. Mungkin banyak agen-agen yang lemas, yang ini, karena harapannya itu banyak tidak terwujud, karena kita merancangnya kurang tepat, gitu loh, kurang tepat. Jadi harapan itu bisa menjadi kehancuran buat kita. Kalau menjadi kehancuran buat kita, nah masalahnya kita liburannya berapa lama? Hancurnya itu kalau hancurnya misalnya sehari terus besok kita sudah pulih ya bagus, tapi kalau hancurnya misalnya satu bulan, 2 bulan, akan 1 tahun, nanti hilang kita di sini. Jadi makanya harapan itu suatu paradok yang kita harus menggunakannya hati-hati. Senjata ini kita harus pergunakan hati-hati. Terus next. Nah, untuk merancang harapan yang tepat itu ada 4 ciri. Terus next. Ya, kita merancang harapan itu harus yang rasional. Misalnya, Pak, ini November ini kita harus dapatkan apa gitu. Banyak yang bisa kita dapatkan kalau misalnya harapannya tadi kita masih promosi, sebenarnya masih dilihat dari pengalaman saya tadi masih bisa promosi. Terus Pak, apalagi harapan yang lain? Harapan yang lain untuk meraih ADC juga masih bisa, masih mungkin. Apalagi ADC kalau saya bilang, masih terbuka lebar. Terus kemudian harapan terakhir apa Pak? Gitu, yang paling minimal yang paling minimal kita minimal dapat 100 juta API ya di akhir Desember. Kenapa Pak? Karena supaya kita dapat bonus produksi pribadi. Gitu. Terus kemudian dapat dikontrol. Jadi kalau misalnya harapan ini tidak bisa dikontrol, ya gimana kita mau bisa punya harapan misalnya gitu. Kita bisa mengontrol misalnya seperti apa? Oh, daftar namanya cuma 2, ya susah lah kita kalau cuma 2 ya kita nggak bisa kontrol itu untuk bisa memenuhi harapan kita gitu.
Jadi kemudian terus kemudian kita dikontrol itu apalagi ya? Apa? Dikontrol misalnya ya. Terus kemudian selanjutnya dipandang penting oleh individu. Kita menganggapnya harapan itu sebagai apa? Misalnya, Pak, promosi itu saya penting banget, Pak, karena saya pingin saya pingin dapat passive income. Oh, kamu memandang seperti itu, ya. Kalau enggak promosi gimana? Wah, itu saya nggak bisa terima, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya, oh, ini nggak penting-penting banget lah gitu. Aku promosi juga nggak apa-apa lah, nggak promosi juga nggak apa-apa. Toh juga tahun depan bisa, ya berarti itu nggak terlalu penting. Itu bukan harapan juga. Jadi harapan itu benar-benar penting. Artinya kalau penting ditempatkan di mana? Ya di prioritas gitu loh. Di prioritas dari apapun yang kita sekarang jalani. Pak, kalau sekarang saya kerja gimana? Gitu. Kalau kerja ya manajemen waktu ya diperbaiki gitu loh. Berarti harus bicara kontrol. Terus kemudian rasional tadi yang kita harus dipersiapkan. Terus dapat diterima di level sosial maupun moral. Contohnya misalnya saya kalau jadi agent nih Pak, saya dimusuhin sama keluarga. Gitu. Kalau kamu jadi manajer gimana di Prudential? Kalau jadi manajer lain lagi Pak. Kalau jadi manajer di Prudential, orang tua saya akan mendukung. Ya sudah, berarti harapannya kita itu bisa diterima di level keluarga, di masyarakat atau di siapapun ketika kita dipandang sama mereka itu punya jabatan, status sosial yang bagus di Prudential. Jadi artinya kita merancang harapan itu ciri-cirinya adalah dapat dicapai secara rasional, dapat dikontrol sama kita, terus kita memandang harapan itu sebagai hal yang penting, bukan hanya ecek-ecek aja. Terus kemudian masyarakat juga menerima ketika kita bisa punya harapan ini untuk jadi promosi, naik level bisnis, kita bisa diterima di masyarakat. Terus next berikutnya. Next. Nah, komponen harapan ini juga punya komponen. Orang hanya memandang ada 3 komponen, goal, jalan menuju harapan, tujuan, dan diri kita sendiri. Goal ini sebenarnya banyak orang menganggap bahwa, oh aku mau promosi, oh aku mau startup, oh aku mau ADC. Tapi banyak yang orang lupa goal itu definisi harafiah itu apa sebenarnya. Goal itu ada yang positif, ada yang negatif. Artinya kita ketika mencapai hal yang positif, kita harus mempunyai goal yang untuk meninggalkan hal yang negatif. Pak, saya mau promosi, oh tapi saya nggak punya waktu. Ya, jangan ngomong goal kalau kayak gitu loh. Ya kamu harus punya waktu. Gitu. Pak, saya mau goal, tapi saya nggak mau prospek. Ya sama aja bukan goal namanya. Jadi ada goal negatif yang harus kita tinggalkan. Bangun pagi, menyusun daftar nama misalnya, terus kemudian rekrut, kemudian diperbaiki how to selling-nya, how to rekrutnya. Jadi kita memperbaiki hal yang negatif itu juga goal-nya kita. Gitu. Kemudian pathway thinking atau way power-nya menuju ke sana. Jadi jalan menuju ke sana ada nggak? Kalau jalan menuju ke sana nggak ada ya untuk apa gitu kita ini gitu loh. Ini saya anggap bukan pilihan lagi ya, artinya gini, ini posisi kita sebagai agent atau sebagai leader, bukan orang luar gitu loh. Kalau kita di dalam sebagai agent, kita harus punya rencananya menuju ke sana seperti apa gitu. Jadi bukan pilihan lagi, oh aku berarti salah ya Pak, aku milih jadi agent Prudential. Bukan itu ya. Kita sudah masuk di jalan yang benar. Tinggal kita sekarang merancang rencana itu menuju goal. Terus kembali ke agency thinking atau willpower-nya, kembali ke diri kita lagi gitu. Kalau kita nggak punya keinginan, kalau kita nggak punya harapan yang jelas, kita nggak punya rencana. Kalau kita nggak punya rencana sebagai manusia, pasti itu hanya cuma angan-angan. Kalau kita nggak punya goal, apalagi gitu loh. Jadi kembali ke diri kita lagi. Yakin nggak kita mau promosi sampai akhir tahun ini? Kalau yakin jalanin pasti bisa. Contohnya ada kemarin Pak Andri ngomong begitu atau Andri ngomong begitu kemarin bisa dicapai. 3 masanya sekarang adalah
rencana menuju ke sana ada atau enggak, jalan menuju ke sana atau enggak. Nah, ini komponen tentang harapan. Terus kemudian next. Nah, penghalang harapan itu ada 3, emotion, stressor, surprising event. Emosi itu ya diri kita harus perbaiki jiwa, diri kita, jangan mudah pemarah, kita harus lebih sabar, kemudian kita tekun, ya, kalau emotion seperti itu. Kalau stressor itulah penyebab stres. Pak, saya ini masih kerja, jadi saya tuh susah untuk jalanin bisnis prudensial gitu. Nah, itu yang buat kita stres karena kita masih kerja. Itu bukan pilihan, tapi memang seharusnya seperti itu ketika kaki kita masih di perahu yang berbeda, gitu loh. Sebelum kita semua memindahkan kaki kita di satu perahu, gitu. Jadi stresor itu pasti ada. Nah, menghadapi stresor ini gimana caranya? Salah satunya dengan manajemen waktu yang bagus. Terus kemudian ada yang ketiga nih, surprise event. Nah, suatu kejadian yang menghambat kita, contohnya apa? Kayak misalnya seperti saya, pada saat itu saya kehilangan anak saya, usianya masih seminggu. Terus kemudian saya kehilangan orang tua saya karena gagal ginjal. Pada saat itu saya kehilangan ibu mertua saya, ayah mertua saya. Banyak surprise event yang saya tidak pernah bayangkan. Itu menghambat saya, oke, menghambat saya. Tapi bukan berarti saya nggak punya harapan ke depan. Jadi penghalang harapan ini ada seperti ini, kita satu-satu mulai diidentifikasi supaya harapan yang kita bisa capai. Terus ke next. Nah, jadi saya merancang harapan itu di usia saya yang sekarang saat ini, saya 60 bulan ke depan. Saya ngitungnya nggak 12 bulan. Gitu. Jadi perjalanan saya, besok berakhir nih, kita masuk di tahun yang berbeda, nggak ada hitungan kalau buat saya. Pokoknya saya punya 60 bulan ke depan, gitu loh, untuk saya melakukan harapan. Jadi saya lari maraton, saya harus bisa capai, tapi kalau misalnya saya ngitungnya per tahun, pasti nanti saya tahun depan udah mulai lemes, karena harapan tahun lalu saya nggak tercapai. Saya ngitungnya nggak begitu, saya ngitungin 60 bulan ke depan. Terus next. Nah, ini contoh-contoh harapan yang saya inginkan. Saya ingin punya kantor KPM di Jakarta dan di Jogja. Kantornya kayak apa, Pak? Bangunannya kayak apa? Contohnya kayak seperti ini. Terus next. Nah, kira-kira contoh harapannya seperti ini. Jadi teman-teman semua sharing saya pagi hari ini, semoga sharingnya saya ini bisa membuat teman-teman semua bisa bergeraklah untuk maju. Jangan buang-buang waktu. Kalian sebagai agent masih bisa produksi, masih bisa promosi. Harapannya mulai direncanakan dengan baik. Saya yakin pasti harapan itu pasti bisa terwujud. Ya, terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada BOD dan semua yang menghadiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum berakhir nih, istri saya mengingatkan nih, sebelum berakhir saya ada video yang untuk kita ya. Setelah itu saya mau terima kasih. Keren. Aplausi sekali lagi buat Pak Andri. Terima kasih Mas Andri. Thank you banget Pak Andri buat sharingnya, keren banget ya. Jadi intinya setiap orang mesti punya harapan ya Pak Andri ya. Ya. Intinya setiap orang mesti punya harapan ya. Ya pasti. Betul. Apalagi tinggal sebulan lagi ya, sebulan lebih lagi Pak Andri. Ya. Buat kita mempunyai goals yang tentunya kita punya harapan dan goals itu harus dicapai ya. Iya. Keren banget. Wih, keren ya. Oke, Pak Andri, thank you banget. Ini ada sertifikat dari One Vision, Pak Andri. Ya. Pak Dwi, silakan boleh
Oke, ini sertifikat virtual ya Pak Andri. Ya, Thank you terima lagi. kasih, Anto. Thank you banget Terima ya. kasih, Sekali lagi Andri. applause ya Ya. buat Pak Andri Arianto. Keren ya. Terima kasih. Oke. Boleh kita foto bareng ya Pak Andri? Ya. Bro Jopri.